Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan merilis data di 2014 telah terjadi 198.000 lebih kasus KDRT yang menimpa kaum wanita. Artinya, di tahun lalu setiap 1 jam terjadi 22 kasus KDRT dengan istri sebagai korban. Na'udzubillah min zalik. Wanita yang tinggal di Kendal, Jawa Tengah ini 2 Agustus kemarin harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Ia terluka akibat hantaman kunci roda mobil oleh BS, suaminya sendiri. Kasus KDRT ini berawal dari keinginan untuk bercerai dari BS. Ketiadaan nafkah menjadi penyebab ingin berpisah. Ketika mendengar permintaan sang istri, BS kalap hingga sampai hati menganiaya belahan jiwanya. Kasus KDRT juga terjadi di Banjar, Jawa Barat pada 30 Juli lalu. Kali ini, YL menjadi korban aniaya sang suami yang berinisial AR. Kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga ini bermula dari marahnya AR karena YL terlambat menyusui buah hati mereka. Lalu, sebuah pukulan melayang ke wajah YL yang menyebabkan lebam di mata dan luka di hidung. Kasus ini akhirnya menjadi tindak pidana yang ditangani oleh Mapolresta Banjar. Kejadian yang sama juga terjadi di Probolinggo, Jawa Timur 19 Mei lalu. NM harus menerima pukulan dan tendangan dari RP sang suami. Kasus KDRT ini bermotif cemburu buta. Setelah membuat sang istri terkapar, RP lalu melarikan diri. KDRT bukan semata perselisihan antara suami istri, bisa juga menimpa anak dan seluruh anggota keluarga dalam satu rumah. Apapun jenisnya, KDRT tidak perlu terjadi jika kita memahami peran yang Allah telah gariskan. Dampak terburuk dari KDRT adalah kematian. Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, 38% wanita yang mengalami KDRT akhirnya harus meninggal dunia. Selain itu, data statistik WHO juga menyebutkan bahwa wanita korban KDRT beresiko mengalami depresi mental dan kecanduan alkohol 2 kali lebih tinggi dibanding wanita biasa. Islam itu sangat melarang keras kekerasan dalam rumah tangga. Rasulullah SAW bersabda, la tadribul wajah, wala tuqabbiha, wala tajhar illa fil bait. Ini yang pertama, yaitu jangan engkau memukul wajah istrimu. Ini berarti larangan untuk melakukan tindak kekerasan. Ya, kemudian jangan engkau mencaci maki istrimu. Ya, dan juga jangan engkau singkirkan atau pisahkan istrimu kecuali di dalam rumah. Misalnya pisah ranjang tetap harus di dalam rumah. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam melarang keras tindak kekerasan dalam rumah tangga. Selamat pagi pemirsa Khazanah. Islam adalah agama penyempurna, rahmat bagi semesta alam. Islam menunjukkan gaya hidup sesuai panduan Allah, mulai dari manusia bangun tidur hingga akan kembali tidur. Pedoman hidup Islami bersumber dari Al-Quran dan teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan sesuai dengan ajaran Islam adalah sarana untuk saling berkasih sayang di antara sesama manusia. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها
Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim dan Al-Baihaqi, tidak pernah didapati bunga-bunga cinta antara dua orang yang memadu cinta sebagaimana dua orang yang telah menikah. Pernikahan merupakan lembaga yang mulia. Seorang lelaki sejatinya telah mengambil sebuah perjanjian yang kuat, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 21. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul, bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Perjanjian yang kuat. Pernikahan dengan keagungan, kemuliaan dan keindahannya merupakan bagian dari takdir Allah atas hambanya. Menikah merupakan salah satu teladan dari Rasulullah. Kesempurnaan akhlak seorang pria sejatinya nampak dari perlakuannya kepada istrinya. Orang yang imannya paling sempurna di antara kaum mukminin adalah orang yang paling bagus akhlaknya di antara mereka. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya terhadap istri-istrinya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Maka perlakukanlah anak istri atau suamimu sebagaimana perintah dan teladan Nabi kita. Masuk surga bukan perkara mudah, tapi pasti terasa indah jika pasangan saat inilah yang bersama kita menikmati jannah, insya Allah. Pernikahan sesuai syariat Islam memiliki rukun yang harus terpenuhi. Rukun nikah adalah keridhaan dari kedua calon mempelai, wali bagi pengantin perempuan, ijab kabul, dua orang saksi, dan mahar. Ketika semua rukun terpenuhi, maka pernikahan sah secara syariat. Namun, terdapat sebuah fenomena yang disebut nikah siri atau nikah di bawah tangan. Istilah nikah di bawah tangan muncul setelah Undang-Undang tentang Perkawinan berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Nikah siri adalah sebuah pernikahan yang bisa jadi sah secara syariat Islam, tetapi tidak tercatat di kantor urusan agama atau KUA, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum formal. Fenomena nikah di bawah tangan atau nikah siri menjadi salah satu hal yang mendapatkan perhatian oleh Majelis Ulama Indonesia. Ya, Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya telah menetapkan bahwa nikah di bawah tangan itu hukumnya sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Tetapi hukumnya menjadi haram apabila menimbulkan mudarat. Mudarat yang bagaimana? Dijelaskan bahwa dalam hukum di Indonesia, nikah di bawah tangan atau nikah siri itu tidak diakui oleh negara. Karena apa? Karena tidak dicatatkan. Yang pertama, anak itu tidak diakui hubungan secara hukum. Kemudian juga istri ini berpotensi terzolimi. Karena apa? Karena dia tidak diakui juga oleh secara hukum. Sehingga memungkinkan bagi suaminya itu untuk tidak mengakui ini istrinya kelak kalau ada masalah. Atau kemudian menelantarkan istrinya tidak diberi nafkah misalnya. Begitu juga dalam hal kewarisan. Ini tidak diatur dalam hukum. Oleh karena ini jelas mudarat. Oleh karena itu hukumnya menjadi haram apabila menimbulkan mudarat seperti ini. Nikah siri membuat wanita memiliki posisi yang lemah. Istri siri tidak akan mampu meminta pertanggungjawaban secara hukum jika terjadi kasus dalam rumah tangga.
Apabila seorang istri mengalami penelantaran atau mendapatkan kekerasan dari sang suami, ia tidak akan memiliki kekuatan di mata hukum. Nikah siri juga membuat status kelahiran anak menjadi menggantung. Anak hasil pernikahan siri di mata hukum formal bisa setara dengan buah hati hasil perzinahan, yaitu hanya memiliki hubungan dengan ibu kandungnya saja. Anak hasil nikah siri juga akan mengalami masalah administrasi kependudukan, seperti pengurusan akta kelahiran. Berkah adalah bertambahnya kebaikan di dalam mahligai pernikahan. Di dalamnya mencakup keberkahan dalam masa senang dan masa sulit. Jadi, tak sekedar berburu kesenangan semata dan ajang pengumbar nafsu. Salah satu bentuk pernikahan yang hanya mengumbar nafsu adalah nikah dengan niat hanya untuk sementara waktu. Praktek ini sama seperti nikah mut'ah atau pernikahan untuk jangka waktu tertentu. Dalam perjalanan sejarah, pernikahan seperti ini memang pernah diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Tapi yang harus menjadi catatan kita semua, praktek nikah mut'ah telah diharamkan sampai hari kiamat. Nikah mut'ah atau sering disebut kawin kontrak agaknya tidak asing didengar masyarakat saat ini. Di dalamnya tidak ada pengakuan anak, terlebih waris. Dalam sejarah Islam, praktek nikah mut'ah pernah diperbolehkan. Mut'ah ketika itu diizinkan karena dalam kondisi yang darurat. Ketika itu para sahabat harus pergi berperang hingga berminggu-minggu, bahkan berbilang bulan tanpa membawa istri. Menurut Imam Nawawi, nikah mut'ah pernah diperbolehkan beberapa kali sebelum akhirnya diharamkan secara total oleh Rasulullah sendiri. Yang pertama diperbolehkan sebelum perang Khaybar, kemudian diharamkan saat perang Khaybar. Hal ini didapatkan dari keterangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah pada perang Khaybar, juga melarang memakan daging keledai peliharaan. Kemudian setelah itu pernah diperbolehkan lagi ketika penaklukan Mekah, tepatnya pada perang Autas. Kemudian setelah itu diharamkan selamanya sampai hari kiamat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Rabi' bin Sabrah al-Juhani, dari ayahnya ia berkata, "Saya hendak menghadap Rasulullah SAW, namun beliau sedang berdiri antara rukun Yamani dan makam Ibrahim dengan menyandarkan punggungnya ke Ka'bah seraya bersabda, 'Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku pernah memperbolehkan kalian untuk mut'ah. Ketahuilah, mulai saat ini Allah Ta'ala telah mengharamkan atas kalian hingga hari kiamat. Barang siapa yang masih memiliki perempuan tersebut, maka hendaklah melepaskannya. Jangan ambil lagi apapun dari mahar yang telah kalian bayarkan kepada mereka.'" Hadis riwayat Muslim. Pelarangan nikah mut'ah juga terdapat dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW memberikan keringanan pada tahun Autas untuk melakukan mut'ah selama 3 hari, kemudian melarang praktik tersebut. Hadis riwayat Muslim. Allah Ta'ala berfirman, "Dan di antara sifat orang mukmin itu, mereka memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri atau hamba sahaya mereka. Maka sungguh mereka dalam hal ini tidak tercela." Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 5 hingga 6. Salah satu sifat orang beriman adalah menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri atau hamba sahayanya. Tetapi nikah mut'ah menempatkan wanita di posisi tanggung. Ia tidak termasuk istri, tapi bukan juga sebagai hamba sahaya. Berdasarkan ayat Al-Quran dan keterangan dari hadis Nabi SAW, mayoritas ulama sepakat dengan pengharaman nikah mut'ah.
Bahkan, sebagian ulama menyebut ini merupakan ijma atau kesepakatan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penegasan tentang haramnya nikah mut'ah juga kembali disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi izin mut'ah selama 3 hari, kemudian mengharamkannya. Demi Allah, jika saya mengetahui ada laki-laki yang melakukan mut'ah sementara dia seorang yang pernah menikah, maka akan saya rajam dengan batu. Nikah mut'ah menjadi jalan siksa. Padahal Allah Ta'ala menegaskan bahwa tujuan menikah adalah meraih rasa tentram dan saling berkasih sayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Muslim Indonesia memiliki panduan jelas akan praktek nikah mut'ah sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia. Karena nikah mut'ah atau kawin kontrak itu adalah nikah yang hanya berjangka waktu tertentu saja. Nah, sehingga di situ tidak ada tujuan dari maqasidus syariah dari nikah yang sebenarnya, yaitu apa? Untuk menghasilkan keturunan yang salih-salihah. Nah, ini menyebabkan nanti anak dari pernikahan kawin kontrak ini itu bisa aja tidak diakui oleh orang tuanya. Dan ini biasanya tidak tercatat. Sehingga sekali lagi sama dengan juga nikah siri itu berpotensi untuk menimbulkan madorot. Oleh karena itu MUI merekomendasikan dalam ijtima ulama bahwa pelaku dari nikah mut'ah ini itu hendaknya dikenai sanksi pidana. Bukan hanya berdosa secara syariat, pelaku nikah mut'ah juga terancam pidana. Nampaknya inilah cara laki-laki mengambil celah dari hukum syariat. Mereka ingin terbebas dari status pezina, tapi ia enggan bertanggung jawab penuh atas istri dan anak keturunannya. Wallahu a'lam bissawab. Islam telah membimbing kita dalam membangun rumah tangga. Allah Ta'ala menjamin bahwa jodoh laki-laki yang baik adalah wanita yang baik pula. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Al-Quran Surah An-Nur, wanita-wanita yang baik pula. Al-Quran Surah An-Nur ayat 26. Indahnya mahligai pernikahan seringkali berbatas. Perselisihan, perbedaan, dan pertengkaran antara suami istri akhirnya membuat mereka berkeyakinan bahwa perpisahan adalah jalan keluar terbaik. Islam membolehkan pernikahan terputus dengan talak, sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Tolak ayat pertama. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar, kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Perebutan hak asuh anak seringkali menjadi masalah tambahan ketika terjadi perceraian. Namun, untuk masalah ini, Majelis Ulama Indonesia telah memberikan panduan. Ketika Rasulullah SAW ditanya, siapa man ahaku bi sahabati,
ya, siapa yang lebih berhak aku bermuamalah, ya, atau bergaul dari kedua orang tuaku? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ummuhu 3 kali, ya kan? Baru kemudian abuhu, bapaknya. Ya, itu menunjukkan bahwa Islam itu menetapkan untuk pengasuhan anak yang belum mumayyiz, ya, masih kecil gitu, apalagi masih disusui, itu kepada ibunya terlebih dahulu. Baru kemudian kalau sudah dewasa itu diserahkan pilihan kepada sang anak. Ibu memiliki peran vital dan mulia bagi kehidupan. Rahim ibu menjadi tempat ruh mengisi raga. Tali pusar menjadi saluran energi pertama bagi seluruh manusia, kecuali Adam dan Hawa. Dan seluruh insan menjadikan air susu ibunya sebagai makanan pertama yang ia rasa ketika hadir di dunia. Ibu jugalah yang menjadi madrasah pertama di dunia. Dari ibu, seorang bayi belajar mengeja dan berbicara. Tak heran jika kata pertama yang terucap dari lisan manusia adalah ibu. Maka memisahkan seorang ibu dengan anaknya adalah sebuah perkara yang berlawanan dengan fitrah manusia. Kecuali hanya ada satu penyebab saja. Seorang hakim memutuskan bahwa hak pengasuhan anak jatuh kepada ayahnya ketika terjadi perceraian. Orang tuanya beda agama, maka anak ini harus ikut orang tuanya yang beragama Islam. Ya, karena dalam Islam itu disebutkan bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Maka orang tuanya itulah yang dapat merubah agama anak ini menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ketika terjadi perceraian, sejatinya sang ibu sedang mengambil peran ayah untuk mengenalkan agama kepada buah hatinya. Ketika bercerai, anak tak banyak berinteraksi kepada ayahnya. Justru dari kehidupan ibu, anak mengenal Allah, para nabi dan rasul, kitab-kitab suci, malaikat, hari akhir, hingga qada dan qadar. Ketika bercerai, ayah mungkin tak bisa menjadi teman terdekat anak yang mengajarkan lantunan syahadat, membimbing sholat, meneladankan zakat dan sedekah, memberi arahan mengenai puasa, hingga menjelaskan perkara haji. Ketika bercerai, ayah kehilangan kesempatan untuk mengajarkan perkara iman dan Islam kepada buah hatinya di masa kanak-kanaknya. Padahal masa balita dari 1 sampai 5 tahun adalah masa emas dalam lingkup pertumbuhan anak. Tiada gading yang tak retak, tiada rumah tangga tanpa perselisihan. Keluarga idaman adalah lembaga yang mampu menyelesaikan segala permasalahan, bukan yang tanpa masalah. Suami idaman dan ayah teladan bukan yang tanpa celah, tapi yang mampu membina dan mencontohkan kebaikan demi menutupi ketidaksempurnaannya. Istri yang setia dan ibu yang bijaksana, dialah penghangat rumah dengan senyuman, dengan sejuta untayan kesabaran. Tidak semua anak korban perceraian memiliki masa depan yang berantakan, tapi sempurnakanlah kehidupan masa kecil anak bersama kedua orang tuanya dalam mengenal baiti jannati, rumahku adalah surgaku.